Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-15 untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan topik pengendalian. Untuk itu saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan pengertian dari pentingnya pengendalian, kemudian proses pengendalian dan alat dan teknik pengendalian. Pertama adalah pentingnya pengendalian. Pengendalian atau istilah yang umumnya dipakai adalah controlling atau kontrol ya. Ini adalah merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian sebagai fungsi dari manajemen ini adalah upaya bagaimana bisa memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dan juga memastikan bahwa sumber-sumber daya organisasi yang telah digunakan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk tentunya mencapai tujuan organisasi. Kemudian fungsi pengendalian ini pada dasarnya dilakukan di semua jenis organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dan juga dilakukan di semua tingkatan manajemen, mulai dari puncak, menengah, sampai bawah. Fungsi pengendalian ini akan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan. Juga untuk mencari penyimpangan dan upaya-upaya untuk mengambil tindakan korektif. Dalam fungsi pengendalian ini juga untuk membantu merumuskan perencanaan di masa yang akan datang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa fungsi pengendalian akan membantu dalam membawa siklus manajemen kembali ke perencanaan. Kemudian pentingnya proses pengendalian dalam manajemen organisasi. Yang pertama adalah bagaimana untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Kita ketahui bahwa proses pengendalian adalah proses mengawasi hasil implementasi dari rencana organisasi. Dengan adanya pengendalian dapat membantu menemukan kesalahan yang mungkin ada, dan selanjutnya tentunya dapat diatasi dengan mengambil tindakan korektif sehingga membantu mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah menilai standar akurasi. Seorang manajer harus membandingkan kinerja yang dilakukan oleh karyawannya, apakah kinerjanya sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiga adalah mengefisienkan penggunaan sumber daya. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dari karyawan. Kemudian di samping itu juga meningkatkan motivasi karyawan dan menjamin tidak adanya kecurangan ya. Dan tentunya yang penting dan terakhir adalah bagaimana pengendalian ini menyelaraskan koordinasi antar departemen. Yang kedua topiknya adalah terkait dengan proses pengendalian. Proses atau tahapan dari pengendalian manajemen ini pertama mulai dari perencanaan strategis, persiapan anggaran, pelaksanaan, kemudian sampai ke evaluasi dari kinerja. Dalam hal ini ada 4 langkah dalam pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar atau establishing standard. Mulai dari tangible atau terukur atau nyata, kemudian yang intangible ya, yang tidak nyata ya, tidak terukur atau tidak berwujud lah ya. Ketiga, mengukur kinerja atau performance measurement. Kemudian selanjutnya adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan atau comparison of actual and standard performance. Kemudian dalam hal ini ada lagi yang penting adalah bagaimana untuk mengambil tindakan koreksi atau perbaikan, taking corrective action. Begitu penyimpangan terjadi dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah bagaimana mengambil tindakan-tindakan perbaikan sesegera mungkin. Yang terakhir dari topik ini adalah tentang alat dan teknik pengendalian. Alat dan teknik pengendalian dalam organisasi yang pertama adalah anggaran. Budget adalah secara ini akan menjadi salah satu alat untuk melakukan pengendalian. Bagaimana kita bisa lihat dari tipe-tipe budget, sales budget, production budget, cost production budget, step budget, purchasing budget, personal budget, cash and financial budget, dan lain-lain.
Ini adalah yang terkait dengan budget. Nah, kemudian ada yang non budget atau pengendalian yang non keuangan. Mulai dilakukan yang namanya personal observation, ya, pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. Yang kedua adalah report atau laporan yang dibuat oleh para manajer. Yang ketiga adalah financial statement, di mana kita melihat daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement atau istilahnya neraca rugi laba. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari sisi statistik. Nah, ini kita dengan data dan informasi atau kejadian-kejadian yang telah lalu kemudian dikumpulkan dan dilakukan pengumpulan data dan informasi tersebut menjadi suatu data statistik. Dan yang selanjutnya adalah break even point. Ini adalah suatu titik atau keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak mendapatkan laba ataupun mengalami kerugian. Nah, kemudian yang terakhir yang terkait dengan alat ini adalah yang sifatnya non budget, bisa juga namanya internal audit. Nah, ini yang dilakukan dari atasan ke bawahan yang mencakup bidang-bidang kegiatan yang secara menyeluruh menyangkut soal-soal keuangan. Nah, ini adalah terkait dengan alat. Nah, alat bantu pengendalian kualitas memang kita bisa dengan namanya flowchart atau Pareto analysis atau juga bisa dengan histogram. Nah, kemudian ada namanya scatter diagram, check sheet, control chart maupun cause and effect diagram. Nah, ini adalah alat-alat bantu dalam kaitan dengan pengendalian dari sisi aspek kualitas selain tadi aspek keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.